Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Fajar Badrul Munif, Muhammad Amin Rosyadi, Bading Nurul Zaman akan mempresentasikan tentang perspektif pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada paradigma pengembangan sumber daya manusia. Paradigma menurut Kuhn dalam Swanston dan Holton 3 2001 adalah concrete tradition of scientific research atau pandangan seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku atau konatif. Selanjutnya ada tinjauan paradigma pengembangan sumber daya manusia. Menurut Swanson dan Holton 3 2001 ada dua paradigma, yaitu yang pertama ada paradigma pembelajaran, yang kedua ada paradigma berbasis kinerja. Yang pertama, paradigma pembelajaran lebih berpengaruh dalam praktek pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, paradigma berbasis kinerja lebih berfokus pada peningkatan kinerja individual, pekerja, dan pembelajaran dengan sistem yang menyeluruh. Pandangan filosofis dan asumsi pembelajaran dan kinerja juga ada dua. Berikut ini adalah pandangan mengenai kinerja dan pembelajaran berdasarkan pertimbangan filosofis. Yang pertama ada pandangan tentang kinerja, yang kedua ada pandangan tentang pembelajaran. Yang pertama ada pandangan tentang kinerja. Pandangan kinerja sebagai sebuah hasil yang alami dari aktivitas manusia. Kinerja sebagai kepentingan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua ada pandangan tentang pembelajaran. Belajar sebagai usaha untuk meningkatkan harkat manusia. Belajar sebagai sebuah nilai netral perpindahan informasi. Belajar sebagai tindakan sosial. Yang selanjutnya ada asumsi-asumsi paradigma pembelajaran. Pendidikan, pertumbuhan pembelajaran, dan pengembangan individual secara intern adalah baik bagi individual. Orang-orang harus dinilai dari sisi intrinsiknya sebagai manusia, bukan hanya sebagai sumber daya untuk mencapai hasil. Tujuan utama pengembangan SDM adalah pengembangan individual. Hasil utama pengembangan SDM adalah pembelajaran dan pengembangan. Asumsi-asumsi paradigma kinerja. Sistem kinerja harus menunjukkan kinerja yang bertahan hidup dan berhasil baik. Individual yang bekerja dalam sistem yang harus memiliki kinerja apabila ingin menunjukkan karir dan memelihara pekerjaannya. Tujuan akhir pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah memperbaiki kinerja dari sistem yang melekat di dalamnya dan menjadikan sumber daya yang mendukungnya. Yang selanjutnya ada hasil utama pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya pembelajaran melainkan juga kinerja. Potensi manusia di dalam organisasi harus dipelihara, dihargai, dan dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif pembelajaran dan kinerja.
dimulai dari perspektif pembelajaran tentang metode teori pembelajaran. Yang pertama ada behaviorisme. Teori pembelajaran ini menekankan pada adanya perubahan perilaku yang disebabkan adanya proses belajar. Ormond mengidentifikasi inti behaviorisme yang meliputi 1. Prinsip belajar, 2. Proses belajar yang objektif, 3. Faktor eksternal yang mempunyai peran besar bila dibandingkan faktor internal, 4. Belajar yang fokus pada perubahan perilaku, 5. Individu yang terlahir bagaikan kertas kosong, 6. Belajar yang sangat bergantung pada lingkungan sekitar, 7. Konsep yang mendukung belajar pada seseorang. Behaviorisme ini memiliki peran penting dalam pengembangan SDM, antara lain karena behaviorisme ini fokus pada perilaku, terus fokus pada lingkungan sebagai dasar untuk transfer pembelajaran dan dasar dalam peningkatan keahlian. Yang kedua, kita ada teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada proses belajar yang mengharuskan individu untuk dapat mengembangkan stimulus yang didapat olehnya. Ormond mengidentifikasi teori ini sebagai berikut. 1. Belajar merupakan proses unik dalam diri manusia. 2. Proses kognitif berfokus pada studi. 3. Lebih objektif, sistematis, dan membutuhkan pengawasan. 4. Individu dituntut untuk lebih aktif dalam proses belajar. 5. Belajar dipengaruhi oleh faktor asosiasi mental dalam diri. 6. Pengetahuan yang terorganisasi dengan baik. 7. Belajar adalah proses penghubungan informasi baru pada informasi yang telah dipelajari. Teori ini sangat mendukung pengembangan SDM dan pembelajaran bagi orang dewasa. Yang kemudian ada teori humanisme. Konsep ini lebih menekankan pada aspek psikologi. Seperti yang dijelaskan oleh Lundin, teori ini mengidentifikasikan seseorang secara utuh sebagai subjek psikologi. Kemudian psikologi humanisme berhubungan dengan pengetahuan seluruh sejarah kehidupan seseorang. Eksistensi dan intensi manusia juga sangat penting. Yang keempat, tujuan hidup adalah sama penting. Kemudian ada kreativitas manusia menjadi utama. Yang terakhir, psikologi humanisme sering diterapkan dalam psikoterapi. Kemudian yang keempat ada teori belajar sosial. Proses belajar ini beranggapan bahwa pembelajaran akan lebih optimal bila individu belajar dari lingkungan sekitarnya. Ormond mengidentifikasikannya sebagai berikut. 1. Seseorang dapat belajar melalui observasi atau pengamatan dan hasil akhir dari sebuah perilaku. Yang kedua, belajar dapat terjadi tanpa perubahan perilaku. Yang ketiga, konsekuensi perilaku memiliki peran dalam belajar. Yang keempat, kognisi memiliki peran dalam belajar. Yang kelima, terdapat teori konstruktivisme. Dalam teori ini menyatakan bahwa pengalaman merupakan peran penting dalam keberhasilan proses belajar. Melalui sebuah pengalaman, maka seseorang dapat mengembangkan kemampuannya sekaligus memperoleh dan mengelola pengetahuan baru untuk dapat menunjang kinerjanya. Teori ini lebih menekankan pada penyampaian pengetahuan baru melalui serangkaian pengalaman-pengalaman belajar. Dan teori ini dirasa lebih efektif dari teori belajar lainnya karena individu tersebut akan dapat merasakan secara langsung kondisi di lapangan saat terjadi hal tersebut. Kemudian model-model belajar tingkat individual. Model belajar tingkat individual ada beberapa, antara lain 1. Andragogi, merupakan konsep belajar yang berguna bagi orang dewasa. Knowles mengungkapkan konsep merancang proses andragogi untuk menciptakan pengalaman belajar bagi orang dewasa yang isinya 1. Mempersiapkan pembelajar untuk mengikuti pelajaran. 2. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. 3. Melibatkan pembelajar dalam suatu interaksi. 4.
4. Melibatkan pembelajar dalam menganalisis kebutuhan belajar. 5. Melibatkan pembelajar dalam proses belajar yang objektif. 6 melibatkan pembelajar merancang tujuan belajar. 7. Membantu pembelajar dalam menentukan tujuan belajarnya. 8. Melibatkan pembelajar dalam mengevaluasi pembelajarnya. Kemudian ada proses elemen andragogi. Elemen-elemennya seperti di tabel ada mempersiapkan pembelajar, sama suasana, perencanaan, diagnosis kebutuhan, penentuan tujuan, rencana belajar, kegiatan belajar, dan evaluasi. Kemudian model praktis andragogi. Model praktis andragogi itu meliputi tujuan dan hasil belajar, perbedaan individu dan situasi, kemudian prinsip belajar untuk orang dewasa, dan perbedaan individu belajar. Kemudian ada experiential learning model. Model ini didasarkan pada model pemecahan masalah dan dibagi menjadi 4 tahap. 1. Concrete experience, pengalaman yang konkret, yang nyata. Yang 2 ada observation dan refleksi, observasi, pengamatan, dan refleksi. Yang ketiga ada formation of abstract concept and generalisasi, dari konsep abstrak dan generalisasinya. Yang keempat, testing implication of new concept in new situation, mencoba konsep baru dalam situasi yang baru. Yang kemudian nomor 4 ada belajar secara informal dan incidental learning, merupakan pembelajaran di mana di dalamnya terdapat pembelajaran spontan, tidak ada kelas terstruktur dan pendidik yang mengontrol muridnya dengan penuh. Contohnya seperti mentor, pelatihan, trial and error, dan sebagainya. Yang terakhir ada transformational learning, merupakan suatu pembelajaran untuk membuat seorang menjadi lebih kritis dan dapat membuat sudut pandang baru yang lebih baik. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badi Nurul Zaman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya ada model pembelajaran tingkat organisasional, yaitu merupakan suatu pengembangan dari pembelajaran individual. Salah satu pengembangan organisasi belajar adalah pembuatan tujuan bersama, keterbukaan, komunikasi, diskusi informasi, pelatihan manajemen, dan penerimaan suatu ide baru. Juga ada perspektif menurut Watkins dan Marsick. Menurut Watkins dan Marsick, ada 6 pendorong untuk meningkatkan pembelajaran, yaitu 1. Menciptakan peluang pembelajaran dan berkelanjutan. Juga ada mendorong penelitian. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mendirikan sistem untuk menangkap dan berbagi pembelajaran. 5. Ada memberdayakan orang-orang menuju visi bersama. 6. Menghubungkan organisasi terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu ada perspektif kinerja, yaitu untuk menguji teori yang berkaitan dengan perspektif kinerja dan pengembangan SDM. Oleh karena itu, perspektif kinerja berbeda dengan perspektif pembelajaran. Terus selanjutnya ada perspektif disiplin pada kinerja, yaitu ada beberapa contoh representasi domain kinerja dan analisis, antara lain sebagai berikut. 1. Ada perbaikan kinerja berkaitan dengan kemajuan kerja. 2. Ada pengembangan SDM. Selanjutnya ada teknologi kinerja, dan juga ada penilaian kebutuhan pengembangan SDM. Model tersebut menggambarkan keanekaragaman antara perspektif kinerja dan fokus utama yang perlu dipertimbangkan dalam teori kinerja.
Satu, yaitu merupakan multidisiplin ilmu. Dua, yaitu model-model kinerja memiliki penyimpangan disiplin ilmu. Itu juga ada menjadikan kinerja sebagai pandangan tunggal. Yang keempat, ada kerancuan antara tingkatan dan indikator kinerja. Yang kelima, ada subsistem model berbeda-beda. Terus ada model kinerja level individual. Pengembangan SDM memiliki dasar kinerja individu. Karakteristik umum pada model kinerja ini yaitu untuk mendefinisikan kinerja individu antara faktor utama dampak kinerja individu. Lalu ada model taksonomi dari Campbell, yaitu masih dipandang sebagai salah satu model kinerja yang utama dalam bagian psikologi. Juga memiliki 3 bagian, yaitu komponen kerja, determinan kinerja, dan prediktor dari determinan kerja. Lalu setelah itu ada model rekayasa kinerja Gilbert. Di sini yaitu berpendapat bahwa kompetensi SDM adalah fungsi kinerja yang layak, yang merupakan rasio dari nilai pelaksanaan. Secara matematika dirumuskan sebagai berikut. Ini yang model rekayasa kinerja Gilbert. W sama dengan A bagi B. W nya sendiri sebagai worthy performance, A sebagai valuable accomplishment, yaitu pelaksanaan merupakan kerja yang tidak layak. Untuk memberitakan berapa banyak kompetensi yang kita memiliki dan berapa banyak kompetensi yang dimiliki untuk perbaikan kinerja berkaitan dengan rekayasa perilaku manusia untuk menciptakan pelaksanaan tugas. Kekuatan pada kinerja ini adalah lebih menekankan baik pada individual maupun dasar untuk perubahan kinerja, dan menekankan nilai pada perilaku sebagai ukuran investasi untuk meningkatkan kinerja. Terus ada model kinerja multilevel. Satu, ada model kinerja Rumler dan Press. Mendefinisikan 3 level kinerja, yaitu 1. Level organisasi, menekankan hubungan organisasi dengan pasar serta kerangka dasar yang terdiri dari fungsi pokok organisasi. 2. Ada proses, yaitu alur kerja, bagaimana kerja tersebut dapat dilaksanakan. 3. Pekerjaan, yaitu individu yang melakukan pekerjaan. Dari ketiga level kinerja di atas juga terdapat 3 variabel kerja, yaitu 1. Tujuan, 2. Ada desain, dan 3. Ada manajemen. Yang kedua ada model matriks diagnostik kinerja Swenson, mempunyai 2 komponen, yaitu tahapan kerja dan variabel. Yaitu tahapan kerja meliputi organisasi, proses, dan individual. Variabel kerja meliputi misi atau tujuan, rancangan sistem, kapasitas, motivasi, dan keahlian. Yang ketiga dalam model kinerja multilevel yaitu ada model kinerja pengembangan organisasi, mencakup kualitas kerja, kepuasan kerja, dan pengembangan personal sebagai hasil yang tidak tetap bersamaan dengan kinerja. Yang keempat, dalam model kinerja multilevel ada taksonomi kinerja terintegrasi dari Holton. Di sini kinerja terintegrasi dari Holton mengajukan 4 domain kinerja. Yang pertama ada misi, yang kedua ada proses, ketiga ada subsistem total, yang keempat ada individual. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.